Mungkin dari kita sering mendengar tentang bangsa Persia, terutama dari buku dan juga literatur sejarah. Dan bangsa Persia merupakan bangsa yang sangat besar pada saat itu, yang berpengaruh pada peradaban dunia hingga sekarang. Tetapi siapa sih sebenarnya bangsa Persia itu? Di manakah mereka sekarang? Dan apa saja kontribusi bangsa Persia terhadap peradaban dunia? Well, mari kita bahas lebih lengkap hanya di KU Careers. Jadi, bangsa Persia atau Farsi adalah salah satu suku yang tergolong dalam bangsa Iran. Mereka menggunakan bahasa Persia dan juga mempunyai persamaan dalam kebudayaan dengan bangsa Iran yang lainnya. Menariknya, meskipun bangsa Persia dan bangsa Iran seringkali dianggap sama, namun ada perbedaan di antara keduanya. Jadi, bangsa Iran adalah sebuah rumpun atau etnolinguistik atau gabungan dari kelompok etnis yang menggunakan bahasa-bahasa yang tergolong dalam rumpun bahasa Iran. Dan bahasa Persia sendiri termasuk ke dalam rumpun bahasa Iran, yang berkaitan dengan bahasa Iran lainnya seperti Kurdi, Hazara, Balochi, Tajik, dan juga Dari. Jadi, tidak semua orang Iran adalah orang Persia, tetapi semua orang Persia bisa disebut sebagai orang Iran. Saat ini, bangsa Persia adalah kelompok etnis mayoritas di Iran modern dengan persentase 61%. Mayoritas dari mereka menganut agama Islam, yaitu aliran Islam Syiah. Dan di era modern sekarang, orang Persia sering menyebut diri mereka dengan Iranian atau orang Iran. Selain itu, istilah Persia juga digunakan untuk menggambarkan peradaban, bahasa, dan kebudayaan orang-orang yang berasal dari wilayah Iran saat ini, khususnya sebelum abad ke-20, ketika kejayaan Kekaisaran Persia. Bangsa Persia adalah bagian dari kelompok Indo-Iran yang bermigrasi ke dataran tinggi Iran, yang berasal dari wilayah Asia Tengah sekitar 1.500 tahun sebelum Masehi. Mereka awalnya adalah orang-orang nomaden yang akhirnya menetap di daerah yang sekarang dikenal sebagai Provinsi Fars di Iran. Dan nama Persia berasal dari wilayah selatan Iran yang sebelumnya dikenal sebagai Persis, yang dikenal juga dengan Pars atau Fars. Kekaisaran Media merupakan kerajaan pertama dari kelompok Indo-Iran yang mendominasi wilayah Iran. Dan setelah Kekaisaran Media, wilayah Persia diperintah oleh dinasti Achaemenid. Kekaisaran Achaemenid didirikan pada tahun 550 oleh Cyrus yang Agung, setelah ia menaklukkan Kekaisaran Media. Kemudian dia memperluas kekaisarannya hingga mencakup wilayah yang sangat luas, termasuk Mesopotamia, Anatolia, dan juga wilayah Mesir. Masa kejayaan Kekaisaran Achaemenid berada di bawah Darius I atau Darius the Great. Darius I dikenal karena memperbaiki struktur pemerintahan kekaisaran. Dia membagi kekaisaran menjadi sekitar 20 satrapi atau yang kita sebut sekarang dengan provinsi, yang masing-masing dipimpin oleh seorang satrap atau gubernur. Nah, sistem provinsi ini memungkinkan kekaisaran mengelola wilayahnya yang sangat luas secara lebih efektif. Selain itu, Darius juga membangun ibu kota baru di Persepolis, yang dirancang sebagai pusat administratif dan juga simbol kejayaan kekaisaran. Istana Persepolis dikenal dengan arsitektur megahnya yang masih ada hingga sekarang, meskipun tidak seutuh dulu. Dan setelah pemerintahan Darius, Kekaisaran Achaemenid mulai mengalami kemunduran, hingga akhirnya kekaisaran ini runtuh pada tahun 330 sebelum Masehi, setelah penaklukan yang dilakukan oleh Alexander Agung. Setelah itu, Persia berada di bawah berbagai kerajaan seperti Seleucus, Parthia, hingga Sasania. Sebelum kedatangan Islam pada abad ke-7 Masehi, bangsa Persia menganut beberapa kepercayaan dan juga agama, dengan Zoroastrianisme sebagai agama utama yang dianut oleh bangsa Persia.
Zoroastrianisme didirikan oleh Zoroaster sekitar tahun 1000 hingga 1500 sebelum Masehi. Zoroastrianisme adalah agama monoteistik yang menyembah Ahura Mazda sebagai satu Tuhan yang maha kuasa dan juga pencipta alam semesta. Agama Islam baru masuk ke wilayah Persia setelah penaklukan Islam di bawah Kekhalifahan Rashidun. Wilayah Persia kemudian menjadi bagian dari Kekhalifahan Islam. Pada saat berada di bawah Kekhalifahan Islam, bangsa Persia memainkan peran penting dalam perkembangan kebudayaan Islam, baik dalam ilmu pengetahuan, filsafat maupun sastra. Nah, setelah era kekhalifahan, wilayah Persia berada di bawah dinasti-dinasti lokal, seperti Samanid, Ghaznavid, hingga Safawiyah. Dinasti Safawiyah mendirikan Iran sebagai negara modern dan memproklamirkan Islam Syiah sebagai agama resmi mereka. Dan Persia baru secara resmi berganti nama menjadi Iran di bawah Reza Shah Pahlavi, yang merupakan raja pertama dinasti Pahlavi, yang berkuasa sejak tahun 1925. Dinasti Pahlavi berakhir ketika Revolusi Islam tahun 1979 yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini, yang saat itu menggulingkan dinasti Pahlavi dan mendirikan Republik Islam Iran, yang kemudian menjadi negara Iran seperti yang kita kenal sekarang. Nah, meskipun Persia sekarang sudah berganti nama menjadi Iran, tetapi budaya Persia sangat berpengaruh dalam peradaban dunia dan bahkan berpengaruh di Indonesia. Pengaruh budaya Persia terhadap peradaban dunia sangat luas dan mencakup berbagai aspek seperti bahasa, seni arsitektur, ilmu pengetahuan, serta sistem pemerintahan. Mari kita bahas dari bahasa terlebih dahulu. Nah, meskipun bahasa Persia menggunakan aksara Arab, tetapi bahasa Persia berbeda dengan bahasa Arab. Dan bahasa Persia sendiri memiliki pengaruh yang sangat besar di wilayah Asia Tengah dan sekitarnya, serta di berbagai negara yang pernah berada di bawah kekuasaan atau pengaruh kebudayaan Persia. Salah satu contohnya bahasa Tajik di Tajikistan dan bahasa Dari di Afghanistan secara linguistik hampir sama dengan bahasa Persia di Irak. Kata stan adalah salah satu contoh paling jelas dari pengaruh bahasa Persia di wilayah Asia Tengah dan sekitarnya. Dan kata stan ini banyak digunakan di negara-negara Asia Tengah seperti Uzbekistan, Kirgistan, Tajikistan, dan juga Afghanistan. Kata stan berasal dari bahasa Persia yang berarti tanah atau tempat berdiri. Nah, kata ini digunakan untuk menunjukkan lokasi atau tanah dari kelompok etnis tertentu, seperti dalam nama negara, wilayah, atau suku. Misalnya, Tajikistan untuk tanah orang Tajik, Uzbekistan untuk tanah orang Uzbek, dan seterusnya. Nah, selain itu, bahasa Persia juga berpengaruh dalam bahasa Indonesia. Dan pengaruh ini terjadi karena kontak budaya dan perdagangan antara bangsa Persia, bangsa Arab, dan juga wilayah Nusantara selama masa penyebaran Islam. Dan berikut adalah beberapa contoh kata serapan dari bahasa Persia ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, arsitektur Persia. Gaya arsitektur Persia telah lama memberikan pengaruh besar pada gaya arsitektur Islam dan juga Asia Tengah. Desain arsitektur masjid-masjid, madrasah, dan makam-makam Islam banyak mengadopsi gaya arsitektur Persia. Misalnya, kubah-kubah tinggi dan lengkungan-lengkungan yang besar yang ditemukan di Masjid Umayyah di Damaskus dan Masjid Shah di Isfahan terinspirasi oleh gaya Persia. Selain itu, yang identik dengan gaya Persia adalah penggunaan taman-taman formal dalam istana dan juga kompleks pemakaman Islam yang didasarkan pada konsep Persia tentang taman surgawi, yang kemudian menjadi bagian dari arsitektur Islam. Contoh pengaruhnya bisa kita lihat di Taj Mahal, yang bisa kita lihat dari tata letak tamannya, penggunaan simetri, dan juga skala monumental bangunannya, yang merupakan perpaduan arsitektur India dan juga Persia. Selain itu, gaya arsitektur Persia juga identik dengan penggunaan kaligrafi, mozaik-mozaik yang rumit pada bangunannya. Contohnya terdapat di Registan Square di Samarkand dan juga Museum Koja di Kazakhstan. Selanjutnya, pengaruh bangsa Persia dalam ilmu pengetahuan.
Ilmuwan Persia memainkan peran penting dalam perkembangan filsafat, kedokteran, matematika, dan juga sains. Ibnu Sina adalah ilmuwan Persia paling terkenal. Para sarjana Eropa menyebutnya dengan Avicenna. Ia merupakan seorang cendekiawan jenius yang merintis jalan bagi ilmu kedokteran modern. Salah satu karya terkenalnya seperti Al-Qanun fi al-Tibb menjadi pegangan bagi kaum pembelajar Eropa sejak abad pertengahan. Adapun karya lain darinya seperti kitab Asy-Syifa merupakan ensiklopedi tentang obat-obatan dan juga gejala-gejala penyakit. Ilmuwan lain yang cukup terkenal adalah Muhammad bin Zakaria al-Razi atau yang sering disebut dengan Ibnu Zakaria al-Razi. Ibnu Zakaria al-Razi menulis sebuah kitab fenomenal yaitu Al-Hawi yang menelaah dan mengkritik ilmu kedokteran pada masa Yunani kuno. Dan karena buku ini, orang-orang Eropa di abad pertengahan menggelarinya sebagai dokter terbesar pada masanya. Dan yang terakhir, pengaruh Persia dalam perayaan dan juga tradisi. Dan tradisi Persia yang banyak berpengaruh di wilayah lain di dunia adalah Nowruz. Nowruz yang berarti hari baru adalah perayaan tahun baru Persia yang jatuh pada hari pertama musim semi. Perayaan ini merupakan salah satu tradisi Persia tertua yang telah dirayakan selama lebih dari 3.000 tahun dan menjadi salah satu warisan budaya yang diakui oleh UNESCO. Nowruz diadakan di berbagai negara termasuk Iran, Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan, dan negara Asia Tengah lain. Dan tentunya perayaan Nowruz berbeda di setiap negara. Dan tradisi Persia lain yang cukup terkenal dan mendunia adalah karpet Persia. Karpet Persia adalah salah satu warisan budaya paling terkenal di dunia. Tradisi pembuatan karpet di Persia sendiri diperkirakan sudah ada sejak 2.500 tahun yang lalu. Desain karpet cukup bervariasi mulai dari pohon kehidupan, bunga, hewan, dan juga pola geometris. Dan semakin cantik motifnya, maka semakin mahal harganya. Dan sekarang karpet Persia merupakan salah satu produk ekspor utama Iran yang telah dikenal ke seluruh dunia. Jadi itulah pembahasan kita tentang bangsa Persia, bangsa besar yang berpengaruh dalam peradaban dunia baik dalam bahasa, seni arsitektur, ilmu pengetahuan, dan juga budayanya. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian tentang bangsa Persia ini? Ada nggak hal lain yang kalian ketahui tentang bangsa Persia? Silakan tulis pendapat kalian.